insya Allah kita bisa untuk menyusun dupak, ya Pak ya. Baik, kalau ini Dokter Ingon, semoga sehat Pak. Gimana kabarnya hari ini? Iya, mic-nya belum dibuka Ya, Pak, belum sudah. diambil. Ya, oke. Sudah Alhamdulillah betul. sehat Bapak. Alhamdulillah sehat, sehat Bu, sehat. Alhamdulillah, ya, Ya, alhamdulillah. Begitu juga Bapak Ibu di sini, katanya sangat semangat sekali untuk menerima materi dari Pak Dr. Imron Rosidi. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Pak Dr. Imron Rosidi. Silakan Bapak. ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Ayu, Bu Anugrah, dan teman-teman semuanya. Suara saya cukup, Bu? Terdengar? Oh Ya. ya, Bapak Ibu guru hebat dan kepala sekolah yang hebat yang saya hormati. Hari ini saya akan memberikan dua materi seperti yang ada di mana itu grup, bahwa kita akan memberi materi tentang best practice, dan yang kedua adalah tentang artikel dalam jurnal. Kan ada dua itu ya. Nah, sebentar saya buka dulu, tadi lupa nggak dibuka. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang best practice Bapak Ibu. Tentang best practice itu merupakan salah satu dari jenis. Pak Imron buka. Siap, siap. Bentar. Siap. Saya juga mau ngirim apa? Ini ke panitia. Bentar, saya buka lagi. Bentar, saya lihat lagi. Oh ya, bentar Bu. Bisa, bentar. Mau saya buka dulu. Ya, belum. Bentar, diklat Kalimantan, jurnal. Oke. Best practice. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan yang best practice dulu. Yang best practice dulu, Bapak Ibu. Ntar ini mau saya buka. Ya. Ini. Ya, ini sudah keluar ini. Ini Bu, sudah keluar? Sudah? Ya? Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit trouble atau kekurang tahuan kita. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, saya akan menyampaikan salah satu jenis publikasi ilmiah yang jumlahnya 10. Yang nomor berapa? 3 atau 4 itu menulis best practice. Ya, sini seperti kemarin, nama saya Imron Rosidi, itu nomor HP saya 081 210 500 199 ya. Itu. Nah, di nomor 3 itu ada namanya tinjauan ilmiah, Bapak Ibu. Yang pertama presentasi, yang kedua laporan hasil penelitian, yang ketiga tinjauan ilmiah. Nah, tinjauan ilmiah ini bisa berbentuk makalah dan bisa berbentuk best practice. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang best practice itu sendiri. Apa itu best practice, Bapak Ibu? Nanti ada teorinya di situ. Tinjauan ilmiah itu adalah karya tulis guru tentang ide atau gagasan mengatasi masalah. Ya, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu juga membuat makalah juga berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di pembelajaran atau di sekolah Bapak Ibu kalau kepala sekolah. Ya, best practice itu nanti nilainya angka kreditnya 2. Ya, yang boleh diajukan sejumlah 3 maksimal. Jadi kalau kita membuat 3 best practice dan ketika 3-nya diterima, maka kita sudah bisa mendapatkan angka kredit 6. Nah, ini kalau ke
3C ke 3D sudah beres itu. Kenapa? Karena sudah mendapatkan angka kredit 6 untuk PI dan KI-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat kenapa banyak PI dan KI yang ditolak ketika menyampaikan best practice. Ya, ini. Padahal sudah juara lomba, seperti yang saya katakan tadi itu. Ya, kan sudah juara lomba, kenapa kok ditolak? Nah, ini saya tunjukkan di sini. Kalau kita mengikuti lomba, maka mengikuti kaidah lomba. Halamannya juga terbatas atau dibatasi. Kemudian lampirannya tidak disertakan tetapi di bawah. Mungkin kita membawa banyak-banyak apa itu namanya hal yang mau ditunjukkan. Ya. Kemudian peserta presentasi sehingga bisa berargumentasi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang sepakat bisa klarifikasi. Tapi ketika best practice itu dikirim untuk dinilaikan dalam kenaikan pangkat, maka kaidahnya sudah bukan kaidah lomba lagi, tapi kaidah Permenpan RB 16 tahun 2009. Kalau bisa best practice yang dikirim ke tingkat nasional, yang 4C itu, 4C, 4D, 4E itu minimal 40 halaman. Kalau PTK minimal 50 halaman. Ya, tapi kalau untuk daerah tergantung dari kebijakan daerah masing-masing. Ya, kalau pusat itu ada minimal 40 halaman. Lampiran harus lengkap. Kenapa? Karena kita tidak perlu membawa. Semuanya harus dikirim. Dan guru tidak presentasi. Nah, ketika ada kesalahan langsung dicoret. Kenapa? Karena guru tidak hadir di sana. Tidak bisa menjelaskan kalau ada sesuatu yang dianggap oleh tim penilai itu kurang benar. Sehingga guru tidak bisa berargumen. Karena kan guru tidak boleh hadir ketika kita melakukan penilaian. Nah, maka karena guru tidak bisa berargumen, usahakan ditulis selengkap-lengkapnya sesuai dengan sistematika yang ada di buku 4. Nah, ini harus diperhatikan. Ada guru yang datang ke rumah saya untuk klarifikasi. Mengapa best practice-nya ditolak padahal juara tingkat nasional. Itu dikarenakan selingkungnya yang berbeda. Oke, itu Bapak Ibu, ketika kita punya tulisan yang diikutkan dalam lomba, jangan langsung dikirim untuk kenaikan pangkat meskipun itu juara. Tapi dibenahi dulu dan disesuaikan dengan aturan yang ada pada buku 4 terutama tentang sistematikanya. Nah, banyak yang bertanya, Pak, saya mau ke 4B. Saya sudah punya best practice. Nah, apakah saya harus buat PTK lagi? Harus. Nah, kenapa? Karena best practice itu bukan laporan hasil penelitian. Best practice itu pengalaman terbaik seorang guru atau kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran dan permasalahan di sekolah. Ya, jadi kalau PTK itu penelitian dengan menggunakan siklus. Nah, di best practice tentunya karena bukan penelitian PTK, maka best practice tidak ada siklus. Nah, yang kedua, sasaran untuk PTK kan siswa dalam satu kelas. Nah, untuk best practice itu bisa siswa dalam lingkungan sekolah. Bisa, dari kelas yang berbeda juga bisa. Ya. Fokus satu kelas yang bermasalah. Jadi fokusnya kalau best practice itu seluruh kelas di sekolah. Nah, PTK itu yang penting proses. Kalau best practice yang penting proses dan hasil. Makanya ketika Bapak Ibu membuat PTK, ya tidak sekadar yang apa itu bab 2 yang banyak atau bab 3-nya banyak. Tapi di bab 4-nya itu harus benar-benar prosesnya dijelaskan secara detail. Mungkin nanti di Zoom berikutnya, mungkin saya juga akan menyampaikan tentang PTK meskipun di situ bukan tentang PTK. Karena saya lihat PTK itu perlu Zoom, tidak cukup lihat WA. Tapi terserah dari peserta nanti. Ya. Nah, apa sih best practice itu? Pengalaman terbaik yang dimiliki guru
atau kepala sekolah atau juga pengawas. Ya, kalau guru tentunya dalam proses pembelajaran ataupun kalau kepala sekolah maupun pengawas dalam pengelolaan sekolah. Nah, jadi best practice itu pengalaman terbaik, bukan kita melakukan penelitian, tapi menyampaikan lagi tentang pengalaman yang dimiliki. Best practice itu suatu gagasan, bisa berupa teknik, metode, proses, atau aktivitas guru yang telah dilakukan. Jadi yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan yang luar biasa dibanding dengan teknik, metode, dan proses lainnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya pengalaman yang terbaik, ya dari anak yang tidak bisa apa-apa jadi anak bisa, dari anak yang tidak senang menjadi sangat senang, itu bisa ditulis dalam bentuk best practice. Kalau best practice-nya 2 sudah dapat nilai 4, sama dengan PTK. Dan tidak terlalu rumit seperti penelitian tindakan kelas. Ya, untuk itu Bapak Ibu perlu memilih salah satu pengalaman yang akan ditulis. Ya, mungkin kalau kita sudah naik pangkat, 3 tahun berikutnya mau mengajukan lagi, kan insya Allah selama 3 tahun itu akan memiliki pengalaman terbaik dalam proses pembelajaran itu untuk guru. Untuk kepala sekolah misalnya di sekolah itu anak-anak tidak memiliki motivasi untuk membaca. Jadi bukan meningkatkan minat baca, tapi menumbuhkan minat baca. Karena memang tidak ada minat baca sama sekali. Nah, setelah kepala sekolah itu membuat kafe baca, ya, jadi membuat kafe baca seperti di kafe, bahkan ada minuman kalau bagi siswa yang aktif hadir untuk membaca dengan gratis. Nah, itu adalah suatu pengalaman terbaik yang bisa ditulis oleh seorang kepala sekolah. Itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana best practice itu? Membawa sebuah perubahan, perbedaan sehingga dikatakan hasilnya luar biasa. Ya. Jadi kalau tidak menghasilkan sesuatu meskipun itu dianggap pengalaman terbaik ya tidak perlu digunakan. Ya. Mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan. Dan mampu menjadi model inspirasi teman sejawat, ya, dan cara dan metode dilakukan atau digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Jadi jangan sampai punya pengalaman terbaik, tetapi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya, tapi kalau membuat kafe baca itu hanya teh dan tempatnya itu seperti kafe, buku-bukunya dijajarkan seperti tempat minuman itu. Ya, jadi itu yang pengalaman Pak Imron membuat kafe baca. Nah, perbedaannya di sini antara PTK dan best practice. PTK itu penelitian dengan desain menggunakan Oke. Maaf Pak Imron, soalnya saya tidak co-host jadi tidak bisa mute sendiri. Siapa biasanya, Bu? Oke. Silakan Pak, silakan dimulai lagi Pak. Coba saya tak telepon Pak Wus lagi. Silakan Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nanti mungkin itu salah satu Bapak itu tidak paham bahwa saat ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan bagian-bagian dalam PIKI itu tadi. Yang disampaikan mungkin beliaunya kepingin bagaimana supaya bisa begini. Ya, terus nanti sebenarnya ada di WA di hari berikutnya. Ya, ini saya sekarang memang ke teknis sekarang. Sekarang saya ke teknis. Makanya nanti ini sifatnya teknis, nanti perlu dilanjutkan dengan bertanya. Ya, nanti bisa dilanjutkan dengan bertanya.
Ini bagian-bagian yang ada di buku 4 best practice yang kita buat. Ya. Bagian awal itu nanti di halaman judulnya itu, ya, di halaman cover ada judul. Jangan lupa di depannya itu terus ada lembar persetujuan kepala sekolah. Ya. Kemudian jangan lupa juga ada petugas perpustakaan. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel itu bila ada. Daftar gambar juga bila ada. Dan lampiran. Lampiran itu pasti ada. Nah, jangan lupa juga di bagian depan itu ada abstrak. Ya, ada abstrak. Bisa abstrak, kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar isi, daftar lampiran, baru masuk di bab 1. Kalau itu gambarnya tidak ada. Ya, jadi diberi. Nah, pendahuluannya berisi ini. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa untuk best practice-nya kalau lomba kan 3 bab. Kalau untuk kenaikan pangkat itu Bapak Ibu harus buat 4 bab. Ya, yang satu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Ya. Kemudian bab 2-nya tinjauan pustaka, teori yang digunakan. Kemudian bab 3-nya ini pembahasan masalah. Nah, hal yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah keaslian, kejelasan, ide gagasan, dan kecermatan ide. Memang tidak seketat ketika kita lomba. Ketika lomba, best practice-nya harus benar-benar inovasi. Kalau untuk kenaikan pangkat adalah sesuatu yang benar-benar Bapak Ibu menjadi sebuah pengalaman terbaik. Ya, jadi dibedakan kalau lomba benar-benar harus inovasi. Yang pembahasan masalah itu cara pemecahan masalah, alasan pemilihan strategi, cara memecahkan masalah, dan hambatan-hambatan yang muncul. Jadi nanti itu dijelaskan. Hambatannya tentunya banyak. Nah, kemudian ada simpulan dan saran. Kesimpulannya, kalau misalnya dibuat berapa, saran-sarannya ditujukan kepada siapa. Sarannya itu harus ditujukan pada siapa. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Ya. Nah, ini langkah-langkah ini tidak wajib seperti ini ya Bapak Ibu. Ini pengalaman saja. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang alami dan menjalankan proses pembelajaran, menentukan memilih topik best practice yang menjadi pengalaman kita, mana yang akan kita tulis, insya Allah banyak. Kita banyak pengalaman, punya ide yang banyak, kita pilih. Kemudian melakukan 3P, person, paper, place, mencari bahan, materi, data pengembangan topik, dan sebagainya. Kemudian menambah teori-teori kita dengan melahap dan membaca secara mendalam bahan-bahan materi yang akan kita masukkan terutama di bab 2 sebagai kajian pustaka. Ya. Dan menyusun kerangka best practice, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi laporan best practice. Prinsipnya ketika kita menulis best practice tidak perlu takut salah. Karena itu prinsip menulis adalah menulislah dan jangan takut salah. Nah, kenapa kok kita harus nulis saja? Agar barangnya sudah jadi. Kalau barangnya jadi, maka tinggal merevisi. Kalau kita takut salah, maka tidak pernah jadi. Nah, yang penting itu ada istilah menulislah dengan jelek dan jangan takut salah. Nah, itu ya. Dan ingat, ketika kita menulis, jangan melakukan editing. Menulis ya menulislah. Ketika terjadi kemandekan atau mungkin berhenti sejenak, baru kita melakukan editing. Lakukan editing dari segi bahasa dan dari segi kelengkapan isi atau materi. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Lengkapi best practice dengan halaman sampul, halaman judul, sampul paling depan, halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel bila ada, daftar gambar bila ada, daftar pustaka, dan lampiran. Berilah kata-kata best practice ini disusun untuk diajukan dalam kenaikan pangkat golongan dari bla 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 ke bla bla bla. Ya, jadi di bawahnya tulisan judul, kemudian ditulis best practice, kemudian dikatakan best practice ini disusun untuk ya baru nama, baru yang bawah itu instansi. Jadi kalau misalnya disusun untuk dilombakan, maka itu akan dicoret oleh tim penilai. Ya, karena ini untuk kenaikan pangkat.
Ya. Nah, ini biasanya tim penilai kalau ini untuk lomba-lomba ya misalnya sistematikanya, kalau misalnya untuk tim penilai angka kredit ya dilihat di bab 4. Originalitasnya juga harus dilihat. Ya, ini kalau lomba terutama. Tapi kalau dalam penilaian kenaikan pangkat itu keasliannya. Keaslian. Apakah benar ini pengalamannya penulis ataukah hanya plagiasi aja. Adanya inovasi, inspiratif, dan kejelasan. Ya, ini kalau orang melakukan penilaian untuk lomba-lomba, kejelasan penyaji, penguasaan materi, penyajian, penguasaan materi, metode, biasanya menggunakan PPT, kemampuan dan ketepatan menjawab pertanyaan, kemampuan menjawab pertanyaan, sikap dan percaya diri, dan ketepatan waktu. Biasanya kalau kita presentasi untuk lomba kan, itu suruh presentasi. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat, yang membedakan adalah kita tidak melakukan presentasi. Saya kira itu untuk yang best practice. Akan saya lanjutkan langsung ke artikel, Ibu. Langsung saya lanjutkan ke artikel ya, Bu Wahyu. Karena dua, Bu Wahyu. Ada anunya dua ini. Itu. Baik. Sekarang menulis artikel. Artikel ilmiah itu populer, maksud saya ilmiah, itu wajib dari golongan 4B dan ke atas. Jadi kalau kita mau ke 4B, 4C, 4D, 4E itu wajib membuat artikel, khususnya artikel ilmiah hasil penelitian. Ya, Bapak Ibu. Nah, mengapa kita harus menulis artikel? Ya, karena kewajiban itu, kalau artikel populer, itu artikel yang diterbitkan di koran atau majalah. Nilainya 1 dan 2. Ya, 1,5 dan 2. Tapi kalau artikel ilmiah hasil penelitian, itu kalau misalnya diterbitkan oleh perguruan tinggi, jurnalnya, perguruan tinggi besar, seperti UI, UGM, ya, Unibro, dan sebagainya, itu masuk di jurnal nasional. Ya, kalau diterbitkan oleh dinas provinsi, maka nilainya 2. Kalau diterbitkan oleh Capdin atau dinas kota kabupaten, nilainya 1. Sebenarnya bukan nilai yang menjadi masalah, yang menjadi perhatian kita. Yang penting adalah menggugurkan kewajiban, khususnya yang golongan 4B, C, D, dan E. Itu wajib memiliki 1 artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, untuk non hasil penelitian nilainya beda lagi. Ya, 2, 1,5, dan 1. Ya, ya, yang non ilmiah ini apa? Non hasil penelitian ini apa? Yang merupakan gagasan. Misalnya, pelaksanaan bla 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 di sekolah bla bla bla. Ya, jadi bukan penelitian, proses pembelajaran gunakan ini di sekolah ini masa pandemi. Itu adalah artikel ilmiah non hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu, kalau kenaikan pangkat, selain bisa membuat PTK, PTK-nya itu nanti dijurnalkan. Artinya diubah dalam bentuk artikel ilmiah. Ya, itu wajib yang golongan 4. Apakah yang golongan 3 tidak bisa membuat? Boleh. Tidak boleh membuat, boleh. Golongan 3 pun juga boleh. Ya, boleh. Tetapi yang wajib itu golongan 4. Nah, di sini ada presentasi hasil penelitian, tinjauan ilmiah, dan yang keempat ini artikel ilmiah populer, dan yang kelima artikel ilmiah hasil penelitian dan non hasil penelitian. Jadi kita fokus di poin 4 dan 5. Nah, itu ya. Ini kan inovatifnya. Nah, artikel saya kira apa itu artikel? Karangan prosa dimuat di media massa. Bisa majalah, koran, atau jurnal. Yang memuat isu tertentu. Tapi ingat, bukan kabar burung. Jadi artikel ini hanya berupa yang ditulis fakta. Fakta. Misalnya, Bapak Ibu sekarang sudah ada namanya zonasi. Di zonasi ini dikatakan bahwa zonasi itu tidak tepat. Karena pemerintah itu bingung kenapa harus ada sekolah favorit. Kalau menurut Pak Imron justru kalau bisa semuanya dibuat favorit.
Ya, kalau sementara ini kan justru tidak boleh ada sekolah favorit. Ya, seakan-akan sekarang sekolah favorit sudah hilang. Ya, jadi nggak usah bingung tentang ada sekolah favorit. Yang dibingungkan harusnya sekolah yang tidak favorit. Nah, dijadikan favorit semua. Nah, ini. Tapi apakah itu sudah ada fakta dari orang-orang mengatakan gitu? Nah, itu dicari, bisa dengan wawancara, bisa. Atau langsung observasi, apakah sekolah yang dulu favorit, sekarang justru tidak jadi favorit. Nah, ini harus dilihat apakah memang zonasi itu justru membuat pendidikan kita tambah menurun atau memang sudah naik. Nah, itu bisa ditulis. Saya juga kepingin itu menulis tentang itu. Ya. Kemudian artikel karya jurnalistik, nah ini yang diterbitkan di koran dan sebagainya. Saya kira tidak terlalu penting ini. Ini contoh. Misalnya Pak Imron nulis di majalah, belajar sambil bekerja di sekolah kejuruan. Nah, ini pengalaman Pak Imron ketika ke luar negeri, ada sekolah tanpa bayar, tapi sekolahnya besar. Kenapa? Karena siswa bekerja secara bergantian. Ada jadwal di sekolah. Ya, dan gajinya itu langsung masuk ke sekolah. Hanya saya tertarik, wah, kenapa nggak bisa dilakukan? Ternyata itu harus ada memang kemauan dari pemerintah daerahnya, dari pemimpinnya, dari wali kota, bupati, yang mewajibkan perusahaan-perusahaan itu menerima siswa. Ya, dan pekerjaan yang boleh dilakukan pekerjaan yang bisa bergantian. Ya, misalnya kalau di kantor, ya penulis, pengetik surat, itu kan bisa bergantian sama aja bisa. Nah, itu nanti gajinya langsung masuk di sekolah. Sehingga sekolah itu siswa nggak perlu bayar. Gajinya karena masuk di sekolah. Ini contoh artikel populer. Nah, ini kalau artikel ilmiah bentuknya seperti itu. Ya, selingkungnya nanti bukan selingkuh di bab 4, di buku 4. Selingkungnya itu di masing-masing jurnal. Ada jurnal yang tidak menggunakan kata pendahuluan di sini. Ada jurnal yang perlu ditulis pendahuluan. Jadi selingkungnya nanti tergantung dari jurnal masing-masing. Aku mengikuti sing. Ya, ini contohnya artikel ilmiah hasil penelitian. Ini jenis-jenisnya. Nah, artikel tadi saya menyampaikan gagasan. Terbitnya di majalah atau tabloid surat kabar. Pembacanya semua orang. Sifatnya informatif, kaidahnya sesuai artikel ilmiah populer. Tidak ada abstrak dan daftar rujukan. Ya, seperti di koran tidak ada daftar rujukan, di majalah tidak ada daftar rujukan. Bahasanya lebih akrab dan merupakan hasil studi literatur atau gagasan yang didukung oleh fakta. Jadi kalau Bapak Ibu ada memiliki kemampuan menulis, nah monggo silakan kirim ke majalah provinsi, kirim ke jurnal kota kabupaten. Itu kalau populer ke koran kota kabupaten. Ya, mungkin ada radar-radar di masing-masing daerah. Itu juga boleh untuk diajukan. Jangan lupa korannya sendiri yang diserahkan pada tim penilai. Ya, jurnalnya itu yang diserahkan ke tim penilai. Jangan potongan tulisan kita sendiri. Misalnya dalam sebuah jurnal ada 14 artikel. Lalu artikel kita dikirim. Tidak utuh dalam jurnal. Tidak begitu. Ya jurnalnya yang dikirim. Lalu tulisan kita mungkin diberi tanda atau dilipat sehingga tim penilai itu tidak merasa kesulitan ketika kita menilai. Itu Bapak Ibu. Nah, ini ketika Pak Imron nulis artikel populer. Ini yang saya lakukan langkah-langkahnya. Ya, yang pertama tentunya menemukan ide dulu. Artikel populer yang mau diterbitkan di majalah maupun di sekolah maupun di koran. Ya, di koran itu menemukan ide-idenya itu bisa dari pengalaman. Ya, punya pengalaman. Idenya bisa dari membaca. Idenya bisa dari orang lain. Idenya mungkin dari pemikiran berandai-andai, oh saya nulis tentang ini. Gitu. Macam-macam ide itu. Tapi pada umumnya dari pengalaman. Pengalaman dan membaca. Yang kedua, buat judul semenarik mungkin yang provokatif. Supaya orang mau membaca. Ya, jadi di judul artikel populer itu, Bapak Ibu usahakan buat semenarik mungkin. Boleh ditulis dulu. Tulis saja judulnya, apa saja. Tapi nanti setelah selesai, bisa diganti.
Atau pada saat menulis ingin ganti, silakan diganti. Ya. Yang ketiga, melakukan pendalaman materi. Ya, dengan bertanya pada orang yang paham tentang apa yang akan kita tulis, kemudian membuka-buka buku, majalah, surat kabar, internet, kemudian melakukan datang ke tempatnya. Misalnya kalau kita akan menulis tentang anak jalanan, maka kita harus datang ke sana. Nah, supaya apa yang kita tulis itu benar-benar mendalam. Ya, lalu kita menyusun butir-butir subtopik atau disebut dengan kerangka. Tapi ini tidak wajib, semua orang punya proses kreatif masing-masing. Ya, bisa tanpa kerangka dia jadi, bisa juga dengan kerangka. Karena kalau tanpa kerangka kan orang bingung. Saya akan nulis apa lagi ya, kan gitu. Di tengah jalan bingung, saya nulis apa lagi. Ya, kerangkanya tidak perlu baik, pokoknya saya akan nulis tentang ini, dan bisa diubah. Di tengah jalan bisa diubah. Kemudian jangan lupa membuka artikel yang provokatif pembukanya. Ya, kalau pembukanya sudah menarik, orang ingin manja selanjutnya. Ya, dan menulis artikel secara lengkap, lalu diedit. Nah, ini menjadi pengalaman ya gitu. Nah, misalnya sekarang tidak hanya ujian nasional, itu bagaimana dampaknya terhadap motivasi. Contoh judul populer, contoh-contohnya seperti ini. Ya, jadi bisa aplikasi pintar di masa pandemi misalnya. Ya. Atau perlunya revolusi mental guru. Atau bisa lagi yang itu asesmen nasional di mata siswa. Ya. Itu misalnya, atau sertifikasi dan profesionalisme, ini contoh-contoh yang bisa ditulis untuk artikel populer. Ya. Nih. Kemudian ini contoh artikel populer yang sudah diterbitkan di Jawa Pos, Pak Imron nulis di pembukanya kita buat secara provokatif. Nah, ketika Bapak Ibu menulis dan mengirimkan ke surat kabar, Pak Imron ingat pesan Profesor Dawan Raharjo. Ya, mengirimkan tulisan ke surat kabar yang ke-10 tidak diterima, itu biasa Bapak Ibu. Tetapi mengirimkan tulisan ke surat kabar yang ke-11 diterima, itu luar biasa. Banyak guru-guru yang mengatakan, saya tidak usah nulis Pak. Nah, kenapa? Pasti tidak diterima, nggak akan diterbitkan. Nah, sudah berapa kali ngirim? 2 kali. Ya, ini Prof. Ramjo mengatakan ini. Mengirimkan tulisan yang ke-10 itu tidak diterima, itu udah biasa. Ya. Dan mengirimkan tulisan ke-11 itu diterima, itu luar biasa Bapak Ibu. Intinya, jangan bosan-bosan untuk meraih prestasi. Jangan merasa lelah untuk meraih prestasi. Ya, kirim aja. Pak Imron juga ke surat kabar itu sering ditolak. Mungkin Bapak Ibu ada bertanya, Pak Imron kalau nulis surat kabar ke majalah, apakah sering diterima? Oh sering, apalagi majalah media Jawa Timur itu ya sering. Ya, tapi kalau misalnya ditanya, apakah sering ditolak? Oh lebih sering lagi. Ya, lebih sering lagi. Jadi kita harus menulis terus, menulis. Nah, setelah kita sering menulis dan dikenal oleh redaktur, kemudian tulisan kita selalu ditunggu, maka selain kita bisa bangga dengan tulisan kita, juga ya ada bisa dinilaikan langsung ke kenaikan pangkat dan pasti diterima. Kenapa? Karena syaratnya sudah diterbitkan. Nah, ya, itu yang terpenting. Nah, sekarang bagaimana kalau menulis artikel ilmiah hasil penelitian? Ya, ini terbit. Sebetulnya kalau ya setelah Pak Imron pernah melakukan diklat menulis artikel ilmiah ya hasil penelitian berdasarkan laporan penelitian yang dimiliki. Nah, paling lama ada yang selesai 15 menit. Ilmiah dalam jurnal
15 menit atau 25 menit. Caranya itu cukup menggunakan teknik copy paste del. Nanti artikel Bapak Ibu diterbitkan di jurnal ini. Ya, seperti ini. Jurnal ini bisa diterima oleh tim penilai, tidak diterbitkan oleh yayasan. Atau tidak diterbitkan oleh lembaga diklat yang bukan lembaga pemerintahan resmi. Organisasi profesi guru PGRI atau IGI atau MGBK atau yang lain, atau diterbitkan oleh perguruan tinggi, atau diterbitkan oleh lembaga diklat resmi, itu pasti diterima. Tapi kalau yayasan tidak akan diterima, kecuali yayasan itu berafiliasi, bekerja sama dengan salah satu tadi, perguruan tinggi, lembaga profesi guru, ya, bisa bekerja sama dengan organisasi profesi guru maupun bekerja sama dengan dinas pendidikan atau dinas cabang dinas. Nah, itu baru, dan jurnalnya itu tidak boleh lebih dari 15. Tidak boleh lebih dari 15. Jadi artikelnya tidak boleh lebih dari 15. Dan tidak boleh kurang dari 8 artikel. Dan susunan redakturnya harus benar. Harus ada mitra bestarinya dari perguruan tinggi. Nah, jadi banyak hal yang harus diperhatikan ketika kita mengirimkan tulisan kita pada jurnal. Jangan semua jurnal itu, pokoknya saya ngirim dalam jurnal. Tidak. Ya, ada aturannya yang bisa diterima. Ketika ke 4C itu banyak yang gagal di jurnal, Bapak Ibu. Ya, karena tidak jelas jurnalnya itu siapa yang menerbitkan. Nah, kemudian bagaimana sih menulis artikel ilmiah hasil penelitian yang berpedoman pada laporan hasil penelitian? Ini aja, hanya teknik copy paste del saja. Makanya saya katakan hanya 15 menit. Kenapa kok pakai teknik copy paste del? Karena laporannya sudah selesai. Filenya ada. Tinggal buka file penelitian. Kemudian copy judul penelitian yang ada. Lalu kita buka Word kosong. Lalu paste judulnya. Dan tidak usah del. Karena judul pada laporan hasil penelitian itu persis ya digunakan dalam judul pada artikel hasil penelitian. Nah, sehingga nggak perlu di del. Kemudian copy nama. Di paste lagi. Tapi namanya di del. Di del apanya? Gelarnya. Ya, copy lagi. Terus jangan lupa diberi nama sekolah dan email, alamat kita. Ditambahkan, jadi diketik. Lalu copy file penelitian dibuka lagi, copy abstraknya. Ya. Lalu di paste di halaman tadi, Word itu tadi, Word kosongan tadi, untuk artikel. Lalu di del dikurangi, dibuat 1 spasi, maksimal 200 kata, berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian. Jadi kalau di laporan hasil penelitian itu ada 1 halaman atau 1 lebih, maka nanti dijadikan ke abstrak, dibuat 1 paragraf, 1 spasi. Ya. Jadi tekniknya ya teknik copy paste dan tidak perlu ngarang lagi. Ya, ini mungkin Bapak Ibu kurang atau belum sadar bahwa membuat artikel ilmiah hasil penelitian itu mudah. Karena berdasarkan laporan hasil penelitian. Buka file penelitian, copy kata kunci, buka Word tadi, paste, tidak usah di del lagi. Buka file penelitian, bab pendahuluan, di copy semua. Ya, termasuk tinjauan pustakanya. Lalu dimasukkan ke artikel tadi, buka Word, kemudian di paste untuk subbab pendahuluan. Kemudian jangan lupa dikurangi. Ya, dikurangi. Karena